Halo guys, balik lagi sama gua anak kampus slot dan di sini gue bakalan jelasin untuk cara nebak petir di Gates of Olympus yang gua tahu ya, yang gua pelajarin juga dan yang gua hafalin dari kapan ya, udah lama sih gua main Gates of Olympus, jadi kayak udah hafal gitu. Untuk hafalinnya, kalian cara mudahnya hafalin rel 1 dan rel 2 terlebih dahulu agar lebih mudah dalam menghafal petir di setiap relnya guys. Nah, dan langsung aja ke pembahasannya. Untuk rel 1 itu petir berada di atas cawan. Jika di bawah cawan itu ada batu biru, jadi di atas cawan itu ada petir. Jadi urutannya batu biru, di atasnya cawan, dan jika batu birunya pecah, di atas cawannya itu ada petir. Nah, untuk rel 2 sendiri, rel 2 itu petir pasti di atas mahkota dan di atas kuning. Nah, atas mahkota jika item di bawah mahkota itu adalah batu biru dan cincin. Nah, di rel 2 juga bisa keluar petir jika ada kuning di atas dan di bawah kuning itu ada cawan. Dan yang pecah di bawah cawan itu ada batu ungu. Jadi urutannya paling bawah itu batu ungu, terus atasnya cawan itu ada kuning. Nah, jika salah satunya pecah, di atasnya ada petir. Nah, untuk rel 3 ini sendiri itu paling gampang sih menurutku, karena rel 3 itu petir di atas cincin 3 buah. Nah, itu kan kayak di bawah cincin 3 buah itu ada batu ungu di bawahnya. Nah, jika batu ungu atau cincinnya pecah, dipastikan itu atasnya ada petir. Tapi batu biru juga bisa sih guys, jadi batu biru itu penggantinya batu ungu gitu untuk rel 3 ya, untuk rel 3. Dan semisal di bawah cincinnya itu ada batu merah. Nah, jika batu merahnya itu pecah, itu di atas cincin 3 itu tadi ada mahkota gitu guys. Dan rel 4 ini petir ada di atas jam pasir. Tapi perlu diingat juga jika item di bawah jam pasir itu batu biru, terus cincin batu merah itu ada. Dan semisal batu merah ini dari paling bawah ya, batu merah, cincin, batu biru, terus jam pasir, pasti di atasnya ada petir. Atau juga di bawahnya itu paling bawah ada cincin, seenggaknya di bawah itu ada cincin, di atas cincin itu ada jam pasir. Nah, itu di atasnya pasti ada petir. Atau enggak di tengah-tengahnya jam pasir dan cincin itu ada batu merah atau batu biru dan pecah, itu pasti di atasnya jam pasir ada petir. Untuk rel 5 sendiri, kita lanjut aja ngebut ya. Untuk rel 5 sendiri itu ada kuning 1 di atas batu hijau. Nah, jika bawahnya apapun pecah, di atasnya pasti ada petir. Semisal di bawahnya itu ada batu ungu dan cincin, dan di atasnya ada hijau 2. Nah, biasanya tuh kalau ini kan kita biasa lebih suka nebak, dan itu bisa dipastikan di atas batu hijau itu, 2 batu hijau itu biasanya kan ada 1 kuning. Nah, kita bisa nebak di situ, mungkin kemungkinan besar itu rel 5 ada petir, karena jika batu hijau yang pecahnya 2 dan hanya pecah 2 itu tadi, kan otomatis yang atas keisinya 2 slot ya, 2 slot lagi. Nah, yang turun itu kuning. Nah, di atasnya pasti ada petir. Nah, kalian juga bisa terapin ke teman-teman kalian, kalau gue bisa baca petir nih, coba gitu. Untuk rel 6 sendiri itu ini termasuk mudah juga sih. Dan rel 6 itu petirnya dikeluar saat di bawah ada 2 jam pasir dan atasnya itu ada 3 cawan.
Nah, kalau salah satunya pecah antara jam pasir sama cawan, di atasnya pasti ada petir. Tapi kalau bawahnya bukan pas jam pasir, atasnya 3 cawan, atas 3 cawan itu ada 2 mahkota. Begitu. Oke, untuk penjelasannya mungkin aku cukupin sampai di sini ya. Dan ini berikut ada video-videonya, bakalan aku kasih tahu juga biar lebih ngena, biar lebih dapat belajarnya, dan wawasan kalian semoga aja bisa cepet hafal, dan mungkin bisa kalian pamerin ke teman-teman kalian. Karena awalnya aku bisa baca petir itu juga aku pamerin ke teman-teman aku, dan sekarang teman-teman aku juga udah pada bisa baca petir. Semoga membantu guys. Disimak video berikut ini ya. Oke, mungkin segitu aja yang bisa gue jelasin. Untuk lebih lengkapnya atau masih belum paham, bisa tanya gue. Nanti gue bakal bikin grup juga buat kalian semua yang pada mau belajar lagi atau mungkin belum paham. Bisa PC gue, dan kita saling berbagi ilmu di grup itu. Oke, sekian, salam berungkat ya guys ya.